Halo, selamat datang di channel NSA. Buat teman-teman yang baru hadir dan baru datang di video pertama dari NSA, selamat datang. NSA ini kita pengen sharing banyak analisa baik fundamental maupun teknikal kepada teman-teman. Gunanya apa? Supaya harapannya teman-teman dapat ambil manfaat, dapat ambil sudut pandang dari segala sesuatu yang kita sampaikan, supaya teman-teman juga punya insight baru, punya sudut pandang yang lain juga dalam pertimbangan teman-teman beraktivitas di pasar modal Indonesia. Itu di konten pertama ini kita bakal jelasin dulu kenapa dimulainya tanggal 1 Juni gitu. Ini gue pengen mulai kontennya setiap minggu malam, cuman karena bertepatan pengennya itu awal Juni, pas tanggal 1 Juni, jadi sekalian dimulai tanggal 1 Juni dan kedepannya akan ada di setiap hari Minggu jam 7 malam gitu. Di sini kita bakal bahas apa aja. Di sini kita bakal bahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang bisa teman-teman tulis di Instagram kita setiap hari Sabtu. Kita akan bikin postingan buat menjadi wadah teman-teman saham-saham apa aja yang pengen teman-teman tahu dan teman-teman pengen kita bahas gitu kira-kira. Cuman untuk konten pertama ini kita bakal bahas Q45, Q45 sama IHSG. Jadi setiap bulannya akan ada 4 video kayak gini dengan durasi mungkin sekitar 1-2 jam gitu kira-kira. Oke, langsung kita lanjut aja. Di yang pertama adalah IHSG ya. Kita bisa teman-teman lihat di layar ya, di video. IHSG kita bakal bahas dari tren jangka panjang lalu baru di jangka pendeknya. Jadi baik teman-teman dengan gaya trading yang trend following maupun yang scalping bisa dapat insight juga dari analisa kita gitu ya. Oke, pertama IHSG kita bahas secara umum dulu. Secara umum IHSG masih konsolidasi dalam tren naiknya sejak Maret 2020, di mana lagi-lagi IHSG tertahan di resisten area yang masih sulit ditembus sejak 2018. Dari upper channel ini atau trend line bisa disebut gitu juga. Di sini ya selalu gagal breakout, selalu false break setelah diuji berkali-kali, dan di area sini IHSG akan sempat menembus, ada pattern, juga ada triangle pattern yang akhirnya membuat kejatuhan IHSG di bulan Maret, di bulan Februari. Dan sekarang kembali lagi IHSG berhadapan dengan resisten tersebut, dan kita pasti penasaran gimana kira-kira prediksinya. Untuk IHSG secara umum masih berkonsolidasi pastinya. Dengan support berapa? Support yang paling kuat ada di sini, support area 5563 sampai 5755, dan
kemarin rebound cukup kencang juga 1,1% lebih. Cuman kalau kita lihat dari Fibonacci-nya, kemana sih titik-titik yang kemungkinan bakal jadi reversal IHSG continue uptrend-nya gitu. Kalau kita tadi Fibonacci-nya sih, sekarang IHSG lagi mencoba rebound dari area Fibo 0,236, cuman karena Fibo ini kurang, jadi golden ratio ya kan, golden ratio-nya 0,382 atau 0,618, which itu sama, tinggal kita cara nariknya dari mana gitu ya. Dan kalau kita lihat dari Fibo 0,382 atau 0,618 di sini di harga 5516. Kita pindah ke daily, kita lihat di daily tren masih naik, masih uptrend. Kenapa kita sebut begitu? Karena dari Fibonacci tadi juga kita masih bisa lihat Fibo 0,618 yang belum tertembus, jadi masih sangat uptrend, dan sekarang hanya berkonsolidasi di tengah tren naiknya gitu. Dan kenaikan kemarin yang cukup signifikan sebenarnya bisa jadi chance buat IHSG tutup gap 6250, dan ini untuk istilahnya menyehatkan pergerakan IHSG. Dengan begitu gap-gap kayak gini, kenaikan-kenaikannya mungkin suatu saat terjadi, tidak khawatir dengan gap-gap yang mungkin sebelumnya ditinggal gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada resisten lain juga di konsolidasinya. Dan ada support shadow di harga 5736, dan kemarin sudah disentuh dan rebound. Kemudian apakah harga ini akan lanjut naik, itu yang bakal jadi pertanyaan buat kita semua. Kalau dilihat dari candlenya, demand-nya setelah 2 hari sebelumnya candlenya masih gamang, apakah ini bakal naik atau turun. Ada gap up juga. Dengan konfirmasi candle kemarin, kenaikan kemarin sebenarnya cukup mengonfirmasi bahwa selling pressure yang sebelumnya terjadi itu udah kalah sama demand-nya. Jadi untuk jangka pendek, IHSG bakal rebound ke berapa? Kita bakal juga tarik. Di sini ada support yang beberapa kali diuji, 1, 2, 3, 4. Sering banget diuji, dan ini kemungkinan karena di atas juga ada resisten lain juga, kemungkinan akan ada false break yang akan terjadi di sini. Jadi target kenaikannya ada di 6254 sampai 6183, kira-kira di area situ untuk target kenaikannya IHSG. Cuman untuk bagi teman-teman yang pengennya trend following atau pengen masuk di benar-benar di harga yang murah, teman-teman bisa tunggu nanti kalau IHSG berada di area 5736 sampai 5516. Dengan begitu, dengan IHSG di area sini biasanya big cap, saham-saham big cap, bank consumer, ya Unilever, bank gede, biasanya bakal ada di area-area yang lebih murah dari harga sekarang gitu. Dan tentunya untuk IHSG masih sangat terjadi
masih aman buat teman-teman entry. Kenapa? Selain dari Vibo-nya yang belum break, Vibo 0,618 juga belum ada lower low atau lower high. Baru ada konsolidasi di tengah trend naiknya gitu untuk SG ya, teman-teman. Itu kurang lebih. Lanjut kita bahas seluruh saham LQ45. Pertama is, misal nanti ada gambar-gambar yang udah tergambar sebelumnya, teman-teman. Mohon maaf karena kadang-kadang aku juga personally mantau setiap hari gitu. Jadi mohon maaf ya nanti ada gambar-gambar yang udah dari sini gitu. Oke, kemarin itu sebelumnya is itu gara-gara mulai tidak uptrendnya yang dimulai sejak Maret sudah terhenti dengan adanya lower low. Kita bisa lihat harganya low di harga 1370 udah di break dengan low 1360. Jadi saat ini mungkin ACE akan berkonsolidasi ataupun memulai tren turunnya. Nah, cuman untuk saat ini kenapa ACE ini menarik menurut saya, karena di sini ada trend line yang 3 hari terakhir di breakout dengan candle yang sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena candlenya punya penurunan terlebih dahulu, kemudian dengan demand yang ada, kemudian naik. Itu menunjukkan adanya demand yang lebih kuat daripada selling pressure-nya. Gitu. Dan targetnya berapa? Untuk target kita bisa pakai Vibo. Targetnya minimal ada di 0,618, terlebih dengan ada support juga. 1575 bakal jadi target yang cukup realistis. Di sini agak banyak konsolidasi, juga ada support juga. Sorry, bentar. Di sini dipantau stop loss-nya berapa, stop loss-nya bisa di shadow-nya. Ini adalah support-nya plus ATR-nya, jangan lupa. Untuk sistem stop loss kita adalah harga support dikurangi ATR dari masing-masing saham. Jadi ATR-nya kan beda-beda, average true range. Teman bisa cari ATR. Misalnya kalau aku di investing biasanya nyari ATR-nya biar cepat. Basis ATR, cari siapa kamu? ATR trading investing. Tanya kelihatan di poin 10 poin. Berarti kalau supportnya ada 14445, maka stop loss-nya support dikurangi poin ATR, berarti 1445 dikurangi 10 sama dengan 1435 gitu kira-kira ya teman-teman. Lanjut, yang perlu dibahas Adru. Saat ini mencoba rebound menuju resisten area di harga sekaligus resisten gap di harga 1235. Dan saat ini candlenya juga cukup bagus, mirip kayak case tadi. Targetnya ditutup support resisten gap dan resisten area juga banyak di tes area di sini.
stop lossnya berapa? Stop lossnya di 1160 untuk pergerakan tradesnya. Nanti kemungkinan harga akan naik menuju atas, namun dengan harga yang cenderung secara umum masih mencoba bentuk base atau channeling gitu, atau dan lain sebagainya. Kemungkinan bakal breakdown menuju support berikutnya di 1100 setelah naik mungkin 1-2 pekan ke depan gitu, menuju resisten gap 1235. Cukup bagus untuk trading swing dengan jangka waktu pendek di Adro ini. Kira-kira Adro begitu. Lanjut di Akra. Akra masih bergerak uptrend, sangat uptrend, masih bentuk higher low, higher low, higher low, higher low, dan higher high selalu. Saat ini sedang menguji support di harga 3060, 3070, dan kemarin sudah menguji dan membentuk pin bar di sini untuk diuji dengan shadow yang cukup sangat panjang gitu, dan ketepatan di area supportnya juga 3100 sampai 3060 tadi gitu. Targetnya berapa? Untuk target kenaikannya berapa? Target kenaikan ada di sini, ada resisten area 35, 30 sampai 3380, karena sering banget diuji dan gagal untuk di breakout. Sekalinya breakout untuk target yang bakal jadi target tuanya di 3740. Cuman karena saat ini juga masih ada konsolidasi ringan, jadi untuk Akra ini mungkin masih dimungkinkan untuk entry di range harga 3100 sampai 3200. Stop lossnya adalah 3040 dikurangi ATR-nya. Gimana lihat ATR? Lihat di search nama kode sahamnya apa, spasi ATR, spasi investing, nanti bakal di scroll ke bawah. Di websitenya investing biasanya bakal keluar ATR-nya berapa, dan itu cukup mudah. Dan risikonya juga masih sangat besar perbandingannya. Kalau kita entry 3190, stop lossnya di sini, risknya hanya 5% dengan target 5,96, dan itu ya lumayan lah, sekitar 1,2 perbandingannya, dan itu enteng. Sorry, itu ANTM kemarin break up, gap up, cuma untuk saat ini masih terhalang resisten minor di 2540. Kemungkinan ANTM bakal pullback dulu, bakal turun dulu ke support trend lainnya. Teman-teman bisa entry di speculative buy weakness di range harga 2340 sampai 2250. Stop lossnya ada di 2100 dikurangi ATR. Dengan target price
Resisten berikutnya ada di 2610, karena ini ada resisten ini ya, pengujiannya. Di sini juga diuji, di sini juga diuji, di sini juga akhirnya gagal lagi. Jadi bakal jadi resistennya cukup kuat. 2610 cukup realistis. Kemudian ASI ini kita udah rekomendasikan sejak hampir lebih dari sepekan kayaknya di Instagram kita. Yang kemarin entry price-nya di 5175, sekarang ada 5250, stop loss-nya di 505, dia sama di 5000, target price-nya kemarin di 5400. Lumayan untuk ASI. Saat ini malah berpeluangnya naik. Kenapa kita rekomendasikan di 5000 target price-nya untuk minornya? Karena masih memiliki banyak resisten di harga ini. Di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bakal jadi resisten yang bakal menentukan. Kalau breakout dengan candle yang sangat bagus dengan volume yang masih bakal jadi peluang buat buy on breakout juga gitu. Cuman untuk realistisnya target yang saat ini tengah di 7 adalah 5425 sampai 5400. Untuk ASI begitu.